Baik, terima kasih anak-anak semua sudah datang pada pertemuan kali ini. Untuk mengawali, Bapak mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Martinus Bambang Wijanako. Biasa dipanggil Pak Bambang. Oke. Sebelumnya kalian pasti belum pada tahu ya, siapa dengan siapa gitu. Oke. Cuma pernah lihat aja, Pak. Tapi belum saling mengenal. Oh, belum saling mengenal. Oke. Baiknya kita perkenalan dulu, mulai dari kanan atau kiri Bapak? Boleh. Oke, dari kiri. Nanti ke sini ya. Ya. Gitu. Ini perkenalannya apa aja, Pak? Oke, perkenalannya dari nama, terus kelas, apa itu namanya? Asal. Ya benar, asal. Terus sama yang terakhir hobinya. Hobi. Oke. Silakan Masnya. Selamat sore, Pak dan teman-teman. Sore. Perkenalkan, namaku Dion. Aku dari kelas 12 IPA 1. Terus hobiku adalah main sepeda. Asalku dari Gejayan. Oke, Mas Dion ini asalnya dari mana? Gejayan. Oke, selanjutnya. Ya, perkenalkan Pak Bambang dan teman-teman. Nama saya Lala, saya dari kelas 11 IPS 1. Ya. Saya asalnya dari Jogja, hobi saya mancing. Oke, hobinya mancing. Asalnya Mbak Lala tadi dari mana, teman-teman? Bantu. Bukan. Coba tebak lagi. Ada yang tahu? Seturan. Dikit lagi. Bebersari. Hampir. Temennya Bebersari apaan ya? Beberbelas. Lucu banget ini Mas Dian itu. Bapak bantu ya. Mbak Lala tadi asalnya dari Yogyakarta. Oh, iya. Selanjutnya boleh Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Cloud. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Nah, terus saya aslinya dari ini apa namanya situ? Apa namanya? Mana? Solo. Bukan. Bantul. Dekat-dekat Amplas itu apa namanya? Ambarukmo. Ambarukmo, daerah Ambarukmo. Oh, daerah gitu. Ambarukmo. Terus hobinya hobinya adalah tidur. Tidur hobi ya? Iya, betul. Kebutuhan nggak sih? Kebutuhan. Tidur, pokoknya ada waktu luang tidur. Oke. Bagus, keren. Bapak mau nanya lagi, Mbak Claudia tadi asalnya dari mana? Dari Ambarukmo. Ambarukmo. Yuk, yang terakhir yuk. Perkenalkan, nama saya Maret. Saya dari kelas 12 bahasa 1. Saya tinggalnya di perumahan situ. Saya lupa alamatnya, tapi bukan sini pokoknya masih daerah Merican belakang kampus. Sekitar situ lah pokoknya. Hampir itu Mbak Claudia, hampir deket itu. Nanti kalau mau cari rumahku, cari aja di Google Maps. Aku udah masukin kok. Namanya Rumah Maret. Oke, jadi udah ada ya di Google. Bisa gitu ya Mbak Maret ya. Oke. Karena kita hobinya belum. Oh iya, maaf. Ya lanjutkan ya Mbak Maret ya. Iya, hobi saya itu berenang sama memasak. Memasak. Ada yang suka memasak selain Mbak Maret? Saya suka makan masakan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua atas perkenalannya masing-masing dan kita sudah saling mengenal satu sama lain. Oke. Tapi saya belum kenal Bapak. Tuh. Tadi saya sudah perkenalan di awal. Namanya siapa coba? Kan dia nggak tahu, Pak. Makanya dia. Iya, saya kurang. Oke. Bapak ulangi ya perkenalannya. Nama Bapak itu Martinus Bambang Wijanako. Sering dipanggil Pak Bambang. Ya, saya cukup terkenal ya di sekolah ini. Oke. Ada yang ditanyain lagi tentang Bapak? Udah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Satu. Cucian mana, Pak? Dicuci. Biar bersih. Cuma lumpur. Kemarin habis ya itu berenang-renang gitu kan. Dirawat.
Mohon serius ya. Iya, Pak. Oh, Pak, Bapak kan selain jadi guru, jadi selebgram juga ya. Instagram Bapak terkenal namanya Bams. Iya sih Mbak Maret. Kebetulan Bapak itu fungsiin Instagramnya Bapak untuk edukasi. Followersnya berapa, Pak? Ya cuma masih 2.000. 2.000. Ya, Oke, masih baik, Pak. sedikit sih. Oke. Ya sebelumnya kita kan tadi belum berdoa ya. Iya. Untuk kesempatan kali ini Bapak mau kita awali dengan berdoa, dan berdoa akan Bapak pimpin agar nanti konseling kita kali ini agar lancar dan bisa selesai dengan baik. Oke, baik, Pak. Oke. Untuk mengawali kegiatan kali ini, mari kita berdoa. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik teman-teman, terima kasih. Sebelumnya Bapak mau mengatakan alasan kalian dipanggil atau ada yang ikut juga itu karena Bapak mendapatkan laporan. Nah, laporan ini sudah Bapak tindak lanjut dan sekarang adalah lanjutan dari apa yang Bapak sudah lakukan kemarin. Jadi laporan tersebut itu adalah beberapa dari kalian didapati ada yang merokok di kamar mandi, ada yang merokok di belakang perpustakaan, dan menurut Bapak itu tindakan yang kurang etis. Nah, laporan ini Bapak dapatkan dari orang-orang yang telah melapor ke Bapak. Identitasnya Bapak rahasiakan. Nah, menilik karena kalian juga sudah melanggar aturan di sekolah, Bapak bicarakan dengan waka kesiswaan. Nah, oleh karena itu, sebelum ini kalian kan sudah Bapak bina secara pribadi. Kalian ikut konseling dengan Bapak satu persatu. Namun, Bapak rasa itu kurang cukup. Karena kalau tidak ada tindakan lebih lanjut dengan dibantu oleh teman-temannya, teman dekatnya, atau kita melakukan kesepakatan, Bapak takutkan kalian akan mengulanginya lagi begitu. Jadi sudah paham ya kenapa dan mengapa kita di sini. Oke. Di sini Bapak berperan sebagai fasilitator kalian. Bapak akan mendampingi, membantu, dan mengarahkan kalian agar kalian perlahan bisa merubah kebiasaan buruk kalian. Oke. Kan kita tahu merokok itu di sekolah sangat dilarang ya. Karena ada tertulis di aturan sekolah. Nah, karena Bapak takut kalian dihukum secara sanksi yang merupakan itu nanti pengurangan poin seperti aturan sekolah kita, Bapak lebih baik adakan konseling kelompok ini. Begitu. Apakah bisa dipahami teman-teman semua? Cukup bisa, Pak. Oke, kemudian bagaimana teknisnya nanti Bapak akan mengawali, memimpin konseling kali ini, terus menanyakan tentang latar belakang atau motif kalian merokok itu apa. Kemudian kita ada nanti juga sesi sesi saling menanggapi ya, kayak gitu, memberi pendapat, memberikan saran, evaluasi, terus hingga tindak lanjut yang ingin kalian lakukan di pertemuan berikutnya gitu. Ya. Kemudian dari konseling kali ini Bapak rasa kalian pasti ingin dan ada harapan yang ingin kalian
berubah. Yang pasti karena kalian sudah Bapak panggil, orang tua kalian juga pasti sudah membina di rumah dan memberitahu apa baiknya untuk kalian. Nah, harapan tersebut Bapak pengen tahu dan kita akan bahas bersama-sama di sini di konseling kelompok kali ini. Oke. Untuk harapannya bisa satu-satu. Tadi kan dari kiri Bapak ya. Bisa kita lanjut ke kanannya Bapak. Ini menceritakan masalah, Pak. Kita ceritain harapan dulu. Oh, harapan. Bener, Mbak Maaf, Maret. Pak, tadi saya bengong. Iya, nggak apa-apa Mbak Maret ya. Jadi, harapan saya dalam konseling ini, saya pengen bisa berhenti merokok dan mengubah pola hidup saya menjadi lebih sehat, Pak. Oke. Teman-teman sudah dengar harapannya Mbak Maret kan? Ya. Harapannya ingin berubah dan mulai berhenti merokok. Oke, selanjutnya Mbaknya yuk. Kurang lebih sama, tapi lebih ke apa namanya, punya kegiatan yang lebih produktif lagi biar bisa lupa, mengurangi atau bahkan sampai udah nggak menyentuh rokok atau ngerokok lagi gitu. Oh, begitu, paham. Jadi Mbak Claudia ini punya harapan untuk tidak merokok dan sebisa mungkin menghasilkan hal-hal yang produktif. Ya, begitu. Kemudian untuk Mbak Lala, Oke, kalau saya ya kurang lebih sama ya Pak. Mm-mm. Karena saya itu harapannya pengen berhenti dari kebiasaan merokok karena kan apa ya intensitas saya merokok itu kan cukup apa Pak namanya cukup sering. cukup sering dan itu akhirnya berdampak pada kesehatan saya. Ya. Kayak gampang lelah terus juga apa kadang-kadang suka sesek juga gitu loh Pak. Nah saya ingin menghilangkan kebiasaan. Oke, garis besarnya emang Mbak Lala hampir sama dengan Mbak Maret dan Mbak Claudia pengen berhenti untuk merokok karena sudah berdampak pada pernapasannya Mbak Lala ya. Oke, selanjutnya yang terakhir Mas Dion. Kurang lebih sama kayak Pak Le, Pak. Saya tuh pengen mengurangi intensitas merokok saya karena belakangan ini saya sudah merasakan beberapa gejala yang saya rasakan setelah sering merokok. Sering merokok Pak, kayak ya apa beberapa belakangan ini kayak dada saya tuh sesak gitu Pak. Jadi pengen mengurangi intensitasnya gitu Pak. Oke, jadi harapannya Mas Dion juga bersama dengan ketiga temannya ingin mengurangi, kalau bisa berhenti ya Mas Dion ya. Iya. Karena emang udah berdampak sama dadanya, mulai sesek begitu. Oke, ada yang ingin ditambahkan dari harapan kalian? Sudah. Oke, terima kasih sudah mengatakan harapan-harapan kalian untuk sesi konseling kali ini. Oke, yang selanjutnya Bapak mau sedikit cerita. Ketika kalian bercerita itu apa sih yang mungkin bakal ditakutkan? Katakanlah kayak misal konseling kali ini. Sebenarnya kan kita cuma berlima ya ini. 5, tapi adakah mungkin yang bakal ditakutkan dari kalian? Coba kita coba ungkapkan satu-satu yang bakal menjadi aturan di konseling kita kali ini. Ada yang mau usul? Iya Pak. Yang pertama itu kan yang kurang lebih kita kan sama ya Pak, punya permasalahan di mana kita itu sering merokok. Ya kalau bisa apa namanya? Nanti kalau saling menanggapi itu yang tanggapan yang membangun, yang bisa kayak satu sama lain itu bisa merefleksikan loh Pak. Kan kita bisa kan tadi harapan-harapan juga kurang lebih sama. Jadi nanti kalau misal kita selesai bercerita dan ingin menanggapi satu sama lain, setidaknya tanggapannya jangan ngejudge atau yang memojokkan, tapi yang membangun satu sama lain gitu sih Pak. Oke, terima kasih Mas Dion. Jadi aturan yang diusulkan Mas Dion itu kita nggak boleh ngejudge. Garis besarnya atau benang merahnya kita nggak boleh ngejudge. Terus kita harus mendengarkan orang lain ya Mas Dion. Betul. Oke. Terus dari yang lain ada yang mengusulkan? Jaga rahasia Pak. Jaga rahasia. Jangan ngomong ke teman-teman yang lain soalnya kan malu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Claudia.
memang jaga rahasia itu agak sulit ya, apalagi kalau kita udah asik ngobrol dengan orang lain. Tapi memang kali ini Bapak harap itu harus dijaga baik-baik. Karena yang diomongin atau yang dibocorin itu adalah bagian dari kita. Kalau kita ngomongin ke orang lain, otomatis itu juga kena imbasnya ke kita. Gitu teman-teman. Ada yang lain? Saya Silakan Mbak Maret. kalau ada temennya cerita harus didengarkan dan nggak boleh dipotong. Terus kalau mau menanggapi nanti tunjuk tangan. Oke, tunjuk tangan. Ide yang menarik sih Mbak Maret ya. Jadi Mbak Maret pengen kalau ada yang menanggapi tunjuk tangan, dan kalau ada yang ngomong, bagaimana tadi Mbak Maret? Nggak boleh dipotong. Benar, nggak boleh dipotong. Karena kalau kita ngobrol sama orang, apalagi motong pembicaraan, itu sangat kurang etis menurut Bapak ya. Oke, adakah lagi? Tidak. Tapi sama sih Pak. Sama ya. Jadi sudah kita usulkan masing-masing aturannya seperti itu, dan Bapak mau kalian sama-sama setuju ya. Ya Pak. Tentunya Bapak juga setuju dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati kali ini. Oke, kemudian kita masuk ke sesi cerita. Oke. Mbak Claudia, lihatnya kemana? Itu lihat ya Mbak Maret dari kasus itu Pak. Oke, Bapak harap semua fokus ya. Kita Oh, iya, saling ngobrol asik gitu. Ya. Oke. Mohon maaf sebentar, saya lupa mengatakan konseling kita pada siang hari ini pada pukul 1 di hari Jumat, tepatnya di ruangan ini, di ruangan konseling, kita adakan setiap Jumat ya. Dan itu berlangsung selama 4-6 kali. Nah, kenapa kok 4-6? Sebenarnya tergantung di kalian. Apakah kalian sudah benar-benar terlihat ada perubahannya? Kalau misalnya di sesi keempat kalian sudah mulai terlihat dan kalian sudah benar-benar berubah dari kebiasaan merokoknya, Bapak rasa tidak perlu sampai 6 kali. Gitu. Oke, teman-teman sudah paham ya Ya. tempat dan tanggal waktunya? Iya Pak. Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh, silakan Mas Dion. Tadi kan Jumat jam 1 ya Pak. Mm-mm. Nah, jam 1 kan, jam 2 itu saya tuh ada pramuka Pak. Soalnya kan saya sebagai apa namanya, bantara kan Pak di sini. Iya. Nah, jadi gimana itu Pak? Kalau misal satu waktu saya izin gitu Pak. Boleh saja Mas Dion. Kenapa kok Bapak ambilnya jam 1? Karena memang pertimbangannya ada yang sholat Jumat, terus ada yang mungkin bisanya jam 1. Lalu kenapa kok Mas Dion tadi bilang saya ada acara, ada ini itu. Sudah Bapak pertimbangkan, kita akan konseling selama 1 jam kurang lebihnya. Kalau misalnya lebih, mungkin Mas Dion bisa izin dulu. Oh iya Pak. Maaf saya baru konseling, paling 15 menit lagi selesai. Oh, gitu iya. Mas Dion. Iya, baik Pak. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau mengerti. Oke, kita lanjutkan dengan sesi cerita. Bapak mau nanya, kalian itu merokok itu alasan utamanya itu apa tuh? Di awal kita masuk sekolah, masa-masa MPLS ya, kita sudah dikasih tahu aturan-aturan, dan bahkan sudah diedukasi bahwa aturan di sekolah itu sifatnya mutlak. Ya, ketika kalian sudah mendaftar, kalian dihadapkan dengan aturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, ketika kalian tidak mau, maka sekolah akan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan sanksi yang keras. Karena kalian memang sudah melanggar, Bapak rasa itu sangat tidak baik ya. Tapi Bapak juga sedikit
khawatir kalau misalnya memberikan kalian sanksi yang begitu keras. Nah, dengan Bapak mengadakan konseling ini, Bapak mau kalian berubah. Kalau bisa dibina dengan baik, kenapa harus diberikan sanksi yang keras? Nah, Bapak tuh punya prinsip kayak gitu. Oke, kita coba dengarkan cerita dari teman-teman kita. Kenapa kok mereka merokok? Ini yang mau cerita siapa dulu? Bapak nggak mau nunjuk? Enggak saya Pak. Oke, silakan Mas Dion. Saya mulai ngerokok itu udah dari baru masuk SMA nih sih Pak. Mm-mm. Nah terus sebenarnya tuh saya awalnya juga ajakan teman. Oke. Nah terus akhirnya saya coba dan suka gitu Pak. Jadi akhirnya kecanduan dan itu awalnya juga intensitasnya nggak terlalu yang sering gitu Pak. Masih kayak apa ya, masih takut-takut, ada rasa takut-takut juga. Nah tapi semenjak kelas 11 ini sampai akhirnya saya udah di kelas 12 ini ya, apa ya, ada beban tugas-tugas yang bikin saya stres gitu Pak. Dan akhirnya ya intensitas saya dalam merokok itu semakin naik, semakin sering gitu Pak. Dan itu buat saya kayak pelampiasan saya dalam mengatasi stres untuk dalam apa, tugas-tugas sekolah gitu Pak. Nah terus saya itu pernah cerita ke teman-teman kok, apa, kalau ngerokok tuh kayak apa ya, ada sensasinya gitu Pak. Terus teman-teman bilang kayak ya itu wajar, soalnya kan sebagai cowok tuh kayak apa, maklum aja ngerokok, jadi nggak usah takut gitu Pak. Dan akhirnya dari kata-kata teman tuh tertanamlah di mindset saya sebagai, dan prinsip saya bahwa oh aku tuh cowok berarti aku harus nggak masalah ngerokok gitu Pak. Jadi saya semakin apa ya, berani untuk menunjukkan saya bahwa saya tuh merokok gitu. Dan pada awalnya tuh saya cuma apa ya, pelampiasan aja tuh Pak, pelampiasan saya untuk mengurangi rasa stres saya gitu. Tapi sekarang karena saya semakin stres, terus juga saya merasa kalau cowok itu juga maklum lah untuk rokok, jadi ya saya menunjukkan itu, menunjukkan apa, eksistensinya. Gitu, Pak. Teman-teman tahu artinya eksistensi? Enggak, Pak. Eksistensi itu maksudnya Mas Dion pengen diakuin gitu loh. Ya. Oke. Terima kasih Mas Dion atas ceritanya. Jadi benang merahnya tuh Mas Dion merokok tuh dilatar belakangi karena pengaruh temannya, pergaulannya. Didukung juga Mas Dion sampai dengan tugas-tugas. Terus dihadapkan juga karena temannya yang mendukung itu, otomatis Mas Dion jadi kecanduan merokok. Benar begitu Mas Dion? Betul Pak. Oke. Terima kasih atas ceritanya Mas Dion. Adakah yang mau melanjutkan? Ya. Oke, silakan Mbak Claudia. Ini Pak, jadi tuh keluarga saya itu tuh kayak mulai dari bapak, dari ibu, sama kakak saya itu tuh adalah pokoknya keluarga kami tuh kayak keluarga seni gitu kan. Oke. Nah terus tuh apa namanya, keluargaku tuh kayak dari dulu, dari zaman sekolah kan, kuliahnya di bidang seni ya. Iya, Terus seni. kayak juga kalau di seni kan kebanyakan seniman itu kan orangnya rambutnya gondrong, cowok rambutnya gondrong, rambutnya digimbal, terus yang tatoan. Terus juga bapak itu kan ngerokok kan, memang dari dulu ngerokok. Terus ibu tuh juga ngerokok dari zaman kuliah karena pergaulan juga kayak gitu kan. Terus kakakku yang pertama yang cowok itu juga ngerokok kan. Terus kayak sekeluarga tuh jadi ngerokok semua gitu loh Pak, jadi ngerokok, tatoan, pokoknya yang kayak seniman banget gitu kan. Nah terus kan aku kayak apa, aku sebagai anak terakhir terus ngelihat keluargaku tuh kayak gitu semua tuh jadi kayak ikut-ikutan, tapi aku tuh kayak nggak berani kan, belum berani untuk nunjukin di depan keluargaku. Jadi kayak aku tuh kalau di rumah anteng-anteng diem-diem gitu, terus kalau di luar, terus kalau di sekolah kan ada teman juga yang ngerokok, terus kayak diem-diem ikut ngerokok gitu tanpa pengetahuan keluarga gitu. Terus sampai sekarang jadi kayak kesenangan gitu loh, oh enak juga ya, terus keterusan gitu sampai sekarang. Oke, terima kasih Mbak Claudia sudah menceritakan latar belakangnya merokok. Jadi teman-teman, dari ceritanya Mbak Claudia, kita tahu Mbak Claudia itu merokok mulai dari dalam keluarganya. Benar begitu Mbak Claudia? Nah, karena keluarganya sering merokok, baik itu ayahnya, ibunya, yang kemudian Mbak Claudia itu pengen nyoba gitu ya Mbak Claudia.
terus sama teman-temannya juga mendukung, ya Mbak Claudia ngerasa, ah ya udahlah ngerokok aja enak kok gitu ya Mbak Claudia. Oke, terima kasih Mbak Claudia atas ceritanya. Kemudian ada ya lagi yang mau menceritakan permasalahannya antara belakangnya merokok? Iya, Baik, silakan Mbak Maret. jadi itu latar belakang kenapa saya merokok itu saya FOMO, Pak. FOMO ya? Iya. Bapak tahu FOMO kan? Iya, tahu. Nah, terus saya tuh FOMO karena saya tuh kan suka banget sama Awkarin, Iya, Awkarin. selebgram itu. Mm-mm. Terus pas saya lihat dia tuh ngerokok gitu, Pak. Nah, Hmm. saya kan ngefans banget sama Awkarin tuh udah dari lama banget, dan ketika SMP dulu saya tuh udah kepikiran pengen ngerokok biar kayak Awkarin gitu. Nah, Oke. terus abis itu tapi dulu waktu SMP saya belum berani. Terus ketika udah SMA ternyata banyak juga teman-teman saya yang merokok, dan dari awal kan saya pengen merokoknya tuh karena FOMO ngeliat selebgram yang saya sukai itu, Pak. Nah, terus karena dukungan Mm-mm. pertemanan itu yang mendukung saya untuk merokok, jadi saya juga kebawa gitu, Pak. Jadi saya ngerokok. Terus awalnya tuh Ya. masih diem-diem juga sih. Terus lama-lama bapak sama ibu jadi tahu. Tapi setelah tahu tuh kalau bapak tuh ya cuma ngomongin aja suruh berhenti gitu, tapi nggak marah-marah sih, kayak masih ngomongin pakai cara yang halus gitu. Terus Oke. kalau dari ibu Dari itu Ibu? udah beberapa kali sih ngingetin untuk berhenti merokok, cuma tuh susah banget, Pak. Saya tuh pernah sampai sehari tuh habis 3 bungkus. 3 bungkus? Iya, terus tapi lama-kelamaan kok saya mikir duit saya habis untuk beli rokok doang, karena kan rokok ya agak mahal ya, Pak. Jadi bisa hitungannya Mahal. bisa untuk sekali makan kan. Nah, jadi saya juga mulai menyadari, dan kesehatan saya juga kan mulai menurun, Pak, karena Hmm. kebanyakan rokok itu. Jadi saya mengurangi dari yang sehari 3 bungkus, sekarang jadi sehari 2 bungkus. Oke, udah ada pengurangan ya. Iya, tapi masih pengen, jadi kadang masih curi-curi ngeteng gitu untuk tambahannya. Oke, thank. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak Maret? Udah. Oke, terima kasih Mbak Maret atas ceritanya. Jadi teman-teman, Mbak Maret tadi awal mula ngerokoknya karena selebgram. FOMO. Ya, FOMO sama selebgram ya. Iya. Jadi dengan maksudnya karena selebgram tersebut ngebikin Mbak Maret jadi terinspirasi buat ngerokok juga. Iya, Pak. Nah, mulai dari coba-coba merokok, sekarang jadi kecanduan. Iya, Pak, bener. Awalnya coba-coba, lama-lama Awalnya kecanduan. dicoba-coba, kecanduan. Oke. Terima kasih Mbak Maret. Dan yang terakhir Mbak Lala. Oke Pak, kalau saya itu awal mulanya tuh gara-gara beberapa waktu yang lalu tuh saya putus. Putus. Ya, dari mantan saya. Nah itu menurut saya mantan yang paling berkesan, dan dia tuh meninggalkan apa ya, ya rasa sedih yang ya begitu dalam gitulah Pak. Nah sampai akhirnya kayak saya tuh ngerasa stres gitu loh Pak belakangan. Waktu itu tuh kayak stres banget gara-gara diputusin itu, karena ya saya tuh sayang banget sama orangnya ini, tiba-tiba diputusin. Akhirnya saya melampiaskan itu dengan merokok. Nah, kenapa saya merokok? Waktu itu saya tuh lagi nongkrong gitu kan Pak sama teman-teman saya. Terus saya cerita tuh tentang permasalahan saya itu sambil nangis-nangis gitulah. Terus teman saya tuh nyoba bilang kayak gitu. Dia kan emang perokok kan Iya, Pak, perokok aktif gitu. Terus dia nyodorin rokoknya itu, bungkusnya tuh, nih coba deh, siapa tahu kamu lebih lega gitu.
Ya udah kan Pak, saya coba aja tuh satu. Kok rasanya gini gitu kan, terus ngambil lagi. Kok lama-lama enak gitu kan Pak. Nah setelah kejadian itu, Ya. saya tuh jadi punya kebiasaan merokok gitu. Jadi ya mungkin sama kayak teman-teman, kayak awalnya tuh kayak coba-coba terus jadi kecanduan. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Mbak Lala untuk ceritanya. Jadi teman-teman, pada saat itu Mbak Lala sedang sedih karena diputus pacarnya. Oke, karena perasaan yang tidak karuan itu dan juga didorong temannya yang ngasih rokok, menawari rokok. Kemudian Mbak Lala mulai mencoba. Setelah mencoba, Mbak Lala ngerasa, oh kok enak gitu kan. Bener Mbak Lala? Ya. Nah, awalnya dari situ teman-teman. Eh, terima kasih untuk semuanya sudah bercerita terkait latar belakangnya. Bentar Bapak, duduknya nggak enak. Iya Pak. Cerita latar belakang kalian sudah merokok. Lalu selanjutnya Bapak mau kalian menjawab pertanyaannya Bapak. Nah, Bapak mau nanya nih, kalau kalian merokok, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari rokok? Lebih keras Mbak Kenikmatan Lala? gitu loh Pak. Kenikmatan. Kayak ngisep terus Hmm. nyebul asapnya itu kayak ya asik aja gitu Pak. Gitu. Ya, ada yang lain selain kenikmatan? Saya Pak mungkin ya karena saya terbiasa terus bikin bibir tuh nggak sepok gitu Pak, kayak nggak apa ya, pahit gitu lah. Oke, jadi bibirnya lebih terasa ada rasanya gitu ya Mas Benar. Dion. Oke, terima kasih Mas Dion. Yang lain? Lebih tenang Pak otaknya. Oh, lebih tenang. Lebih fresh gitu ya. Fresh kan seger. Ini tenang aja. Iya, begitu Mbak Maret ya. Lebih tenang ya. Iya. Kemudian yang terakhir Mbak Claudia, ada hal positif yang dapatin dari merokok nggak? Enggak, cukup sama. Sama ya. Sama kayak. Mau nambahin Boleh, Pak. silahkan. Sama kayak ngerasa ada kebahagiaan gitu Pak. Tadi kan kalau Lala mengatakan ini apa namanya nikmat gitu ya. Nah, jadi tuh rasanya tuh kalau habis ngisep rokok terus habis itu ngeluarin asapnya itu rasanya kayak bahagia, tenang. Jadi tuh kayak bisa mengibaratkan asap rokoknya itu masalah-masalah yang keluar dari tubuh kita gitu Pak. Ya. Jadi kayak masalah tuh bisa lepas gitu ya kalau kita merokok. Oke, itu dari hal yang mungkin kalian dapatkan ketika kalian sudah merokok. Lalu Bapak mau nanya juga, kalau kalian merokok, adakah hal negatif yang kalian dapatkan? Ada. Harus Pak. Boleh tunjuk tangan. Oh, Tadi ya, Mbak oke. Maret Oh, bilang minta tunjuk tangan. Oke, sorry Pak. Oke, silahkan Mbak Claudia. Yang pertama jadi boros. Pak. Boros Kayak uang uangnya. jajan semuanya teralihkan buat beli rokok. Beli rokok. Terus habis itu kayak apa namanya karena udah kecanduan jadi kalau apa di rumah itu kayak tiba-tiba pengen tapi tuh harus nahan gitu loh. Terus kayak susah gitu loh Pak buat nahan-nahan. Terus akhirnya kayak mau nggak mau bohong sama orang tua, izinnya mau ngerjain tugas keluar padahal Tapi mau merokok. Ada hal negatif lainnya? Ya. Silakan Mbak Maret duluan. Sebenarnya ada hal yang sebenarnya yang negatif dari rokok tuh yang saya ketahui banyak Pak. Seperti kayak kanker gitu kan. Terus habis itu nanti bisa mandul juga gitu kan. Cuma yang sejauh ini yang saya alami sih baru sering sesak ini kan nafasnya. Nah, lalu itu kan yang saya alami itu berlangsung cukup lama ya Pak. Saya merasa sesak napas tuh. Terus saya coba untuk periksakan ke rumah sakit dan ternyata tuh
paru-paru saya kotor, Pak. Dan setelah ditanya sama dokter, saya sudah menceritakan kalau saya ini memiliki kebiasaan merokok gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya dokter juga meminta saya untuk berhenti merokok gitu, Pak. Dan itu kan merupakan dampak negatif yang cukup merugikan diri saya gitu loh, Iya. Pak. Nah, jadi ya saya takut nanti saya meninggal di usia muda karena rokok. Jadi saya pengen berhenti. Oke. Jadi memang sangat merugikan ya, Pak Maret ya. Kalau boleh Bapak tahu, ketika di ronsen itu memang sangat kotor begitu ya, Mbak Maret ya? Saya nggak tahu sih Pak, kan di ronsen itu kan kayak bures-bures gitu kan. Tapi ini mungkin kan ya dokternya lebih paham kan. Jadi dokternya mengatakan bahwa paru-paru saya itu kotor dan itu sebabnya karena kebiasaan saya yang ini sering merokok gitu Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Maret. Iya Pak. Ada yang mau nambahkan? Saya Pak, Silakan Mas Dion. ya bersama kayak Maret ya Pak, itu punya pengalaman bahwa ya saya tuh belakang ini baru sadar setelah saya tuh periksa Pak. Dimana beberapa bulan yang lalu tuh saya sering batuk terus gitu Pak. Cuma tuh saya buat nafas pun sesak, terus katanya disuruh minum air banyak, tapi kayak malah kayak apa untuk nafas kayak berat tuh Pak. Akhirnya saya tuh periksa dan di situ di ronsen itu terus saya ketahuan bahwa saya tuh ada bronkitis. Nah terus dokter bilang kebiasaan sehari-hari itu saya itu apa. Nah, saya bilang ya saya merokok terus ditanya pernah konsumsi makanan lain atau minuman enggak. Saya bilang enggak gitu, Pak. Nah, berarti di situ berarti pemicunya adalah merokok itu Pak. Terus dokter bilang saya tuh disuruh berhenti atau enggak mengurangi intensitasnya, tapi kayak susah loh Pak, kayak apa ya tadi yang saya bilang kayak kalau nggak ngerokok tuh kayak pahit bibir Pak. Terus kan sekarang saya udah kelas 12 ya Pak, udah mau menghadapi ujian, sekarang udah banyak tryout kan, semakin bikin otak saya makin stres, makin panas. Nah makanya saya dengan rokok itu kayak masa puas loh Pak, bisa meluapkan segala emosi saya, terus kecapean saya itu bisa dari situ. Oke, terima kasih Mas Dion. Memang buruk sekali ya dampaknya dari merokok itu teman-teman. Oke, ada lagi yang mau menambahkan dampak negatif dari merokok? Saya Pak. Oke, silakan Mbak Jadi kalau Mara. dari saya sendiri, karena di awal saya sudah mengatakan kan Pak, kalau itu tuh berdampak pada diri saya dimana kayak gampang lelah sama sesak nafas. Apalagi kalau misalnya kita lagi belajar olahraga gitu kan Pak. Nah misalnya disuruh lari, itu saya jangankan lari deh Pak, jalan sedikit aja tuh kayak udah engap gitu. Terus ngos-ngosan gitu ya? Iya, mana saya kan kelasnya kan di lantai 2 kan Pak. Itu juga kayak padahal tangganya kan nggak setinggi itu kan Pak. Cuma kayak naik segitu aja udah capek. Itu sih Pak. Sama saya tuh takut kejadian apa ya. Jadi saya tuh dulu punya kakek gimana dia tuh perokok aktif banget lah itu. Dan itu berdampak pada nenek saya. Jadi kan nenek saya jadi perokok pasif kan. Nah, memang dampak itu nggak langsung saat itu juga. Tapi kan apa bertahun-tahun setelahnya gitu loh Pak. Dan ya pas itu akhirnya nenek saya nggak tertolong karena itu menjadi perokok pasif. Nah, yang saya takutkan tuh juga kayak gitu Pak. Itu juga berdampak kepada orang yang ada di sekitar saya. Oke, terima kasih Mbak Lala. Karena emang baik perokok aktif dan perokok pasif itu menurut Bapak sangat sama-sama dirugikan. Terlebih mereka yang selalu dan sering menghirup udaranya. Oke, terima kasih teman-teman sudah sharing terkait dampak positif dan negatifnya. Bapak mau sedikit menambahkan terkait dampak positif. Mungkin dari kalian merasa tadi nikmat, rasanya lebih enak, lebih tenang, dan kayak serasa masalahnya tuh plong gitu. Tapi kalian juga harus ngerti bahwa dampak negatif itu justru lebih banyak dari dampak positifnya.
bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kalau kalian tahu, di rokok itu kan ada gambar bapak-bapak yang sininya berlubang kan. Iya, iya. Nah, Iya. tahu kan? Tahu. Nah, itu dampak terburuknya. Itu aja bapak-bapaknya masih bisa senyum. Coba kalau misalnya udah wafat. Kan? Nah, kayak gitu teman-teman semua. Baik, Pak. Jadi Bapak harap kalian tahu, dan kalau misalnya ada orang ngerokok di sekitar kalian, bisa kok kalian tegur. Baik ya, Pak. Karena kalian tadi sudah menyampaikan harapan kalian bahwa kalian ingin berubah. Kalian pengen berhenti merokok, mulai dari mengurangi, bahkan sampai menyudahi. Oke. Bapak mau lanjutkan ke sesi menanggapi cerita kalian masing-masing, dan Bapak persilahkan teman-teman juga saling menanggapi satu sama lain terkait masalah yang sudah disampaikan tadi. Teman-teman semua masih ingat kan masalahnya teman-temannya yang lain? Masih. Masih. Kalau misalnya agak lupa, nanti Bapak bantu ingatkan Ya. kembali. Oke. Baik, mari kita mulai untuk si menanggapi. Tadi dari sebelah mana yang terakhir? Oke. Bapak arahkan ke kanan ya. Terkait masalahnya Mbak Maret yang dia sama-sama merokok kayak kita semua. Ya. Terus latar belakangnya karena FOMO, ya kan, FOMO sama selebgram. Ya. Oke. Di sini Bapak nggak mau menunjuk. Kalau ada yang mau menanggapi, silahkan tunjuk tangan. Ya. Oke, silahkan. Mas Ya. Dion dulu. Tadi kan Maret menyampaikan ya Pak, kalau dia merokok itu awalnya karena FOMO. FOMO. Ya, sekarang kan juga bisa dibilang terobsesi dengan idolanya apa? Idolanya. Dimana dia tuh kan mengidolakan Awkarin. Awkarin. Nah, dimana kan Awkarin ini tidak perokok ya Pak. Nah, kalau menurut aku tuh kayak kamu boleh mengidolakan seseorang, baik artis, selebgram dan lain sebagainya. Tapi kamu kan mengidolakan pasti ada hal-hal yang positif yang kamu cari dari dia. Nah, itu bisa kamu cari tahu apa hal-hal yang menarik dari dia yang bisa menginfluence kamu gitu loh. Itu kamu ambil hal-hal baiknya. Nah, itu bisa kamu terapin. Misal Awkarin ini bisa nyanyi. Nah, itu kamu kembangkan, terus juga kamu ikutin jejak karir dia gitu, kamu bisa ikutin. Tapi kalau untuk kebiasaan-kebiasaan buruk dia kayak yang merokok itu tadi, itu kayak ya jangan diikutin, karena itu kan dia bukan menginfluence para fansnya, tapi kan itu hanya kebiasaan dia yang ya tidak secara tidak langsung tuh kayak tersorot media gitu loh. Itu sih buat aku gitu. Jadi kamu bisa memilih dan memilah hal-hal positif yang dimiliki dari idolamu itu. Oke, bagaimana Mbak Maret? Baik, terima kasih Dion. Jadi ketika aku mengidolakan seseorang itu, aku harus mengambil sisi positif dari orang itu dan nggak boleh mencontoh sisi negatifnya ya. Benar. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Memang Bapak mau menambahkan sedikit. Memang kalau kita mengidolakan seseorang itu kita melihatnya. Benar begitu? Ya. Nah, karena kita melihatnya, apa yang dilakukannya itu juga kemungkinan besar kita tiru. Seperti merokok tadi. Karena memang merokok itu hal yang paling kelihatan keren. Tapi dikala Awkarin merokok, dia kan dibayar untuk ngisi fitnya atau sponsor atau apapun itu. Sedangkan kita kalau merokok, apalagi mengidolakan orang terus tiba-tiba merokok karena terinspirasi atau FOMO, kitanya yang rugi. Kita kan juga nggak tahu Awkarin tuh ngerokok intensitasnya tinggi atau enggak. Iya. Jangan-jangan cuma sekedar ngisi feed atau story Instagramnya doang. Gitu, Mbak Maret. Oke, teman-teman yang lain tadi yang sudah tunjuk tangan, siapa? Ayo. Claudia Pak tadi Pak. Oh, Mbak Claudia, yuk silahkan. Tadi saya juga mau jawab kayak gitu. Tapi sudah disampaikan kan Pak. Terus juga mungkin nambahin dikit aja. Mungkin karena Mbak Maret itu tadi
alasannya tuh penyebabnya tuh karena FOMO ya tadi ya. Iya. Biar mungkin biar dilihat orang tuh keren nih kayak Awkarin nih ngerokok gini-gini. Mungkin dari sarannya Mas Dion tadi untuk melihat dari sisi positifnya, mungkin Mbak Maret bisa juga ngeliat atau mencari tahu atau apa ya kayak apa ya maksudnya kayak melihat-lihat influencer lain atau seleb lain yang mungkin eh, nggak kalah kerennya dari Awkarin, atau mungkin kan kita itu biar dilihat keren tuh nggak harus ngerokok kan, bisa dilihat apa maksudnya bisa dengan cara yang lain, mungkin dengan apa melakukan hal-hal yang bermanfaat juga, yang kayak apa namanya, intinya ya kayak biar dikata keren tuh nggak harus ngerokok lah intinya, pokoknya ada hal-hal positif, ada kegiatan positif lainnya yang bisa berguna, bermanfaat bagi diri Mbak Maret. Apalagi tadi Mbak Maret juga bilang kan kalau dampaknya tuh bikin sakit, bikin ini, bikin itu kan Mbak Maret udah mulai menyadari kalau itu tuh sebenarnya cukup buruk ya buat kesehatan. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan, dipikirkan lagi gitu. Oke, bagaimana Mbak Maret? Ya Pak, bisa diterima pendapatnya. Oke. Terima kasih ya Klau. Mbak Claudia, hanya itu saja tanggapannya. Oke, Bapak ingin sedikit menambahi. Kata kuncinya tadi ada hal lain yang bisa membuatmu lebih keren. Nah, kita kan di sini sedang belajar di sekolah ini. Ada baiknya ketika Mbak Maret itu mungkin dapat prestasi, ikut lomba, ikut ya ngisi acara atau apapun itu. Menurut Bapak itu keren yang positif. Semua orang tua termasuk Bapak selalu menginginkan anak-anaknya tuh melakukan hal yang positif. Apalagi kalau ngebuat dia bisa terlihat keren. Bangga dong orang tuanya. Gitu Mbak Maret. Ya. Baik Pak. Oke. Dan yang terakhir Mbak Lala, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan dari Mbak Maret? Enggak sih Pak, kurang lebih sama sarannya kayak teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua terkait permasalahan atau latar belakang dari Mbak Maret merokok. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah. Oke, Mbak Maret sendiri ngerasa sudah cukup? Sudah Pak. Oke, selanjutnya ke kanannya. Tadi Mbak Claudia punya latar belakang merokok karena apa? Pada ingat? Keluarga. Oke, ada yang mau menanggapi selain Mbak Claudia sendiri? Silakan Mas Dion. Oke. Kalau dia kan tadi kan bercerita ya Pak kalau keluarganya adalah sebagian besar seniman. Dan seniman ini kan terbiasa punya kebiasaan juga tatoan, merokok, dan itu menarik perhatian Claudia sendiri sebagai keluarga seniman, dan akhirnya Claudia mencoba-coba. Nah, semisal Claudia tertarik ya sebenarnya nggak masalah sih dengan Claudia ikut dengan kebiasaan orang tua, tapi kan ada hal baik juga ya dari keluarga yang diberikan ke Claudia. Itu kan ada misal darah senimannya atau pembelajaran seninya untuk turun ke Claudia itu kan lebih baik dilampiasin di situ. Claudia mencari kreativitasnya sendiri di bidang seni yang seperti keluarganya itu apa. Misal Claudia bisa nari, mungkin dikembangkan di situ. Terus kalau Claudia merasa mencoba ya, pengen mencoba bagaimana sensasinya, mungkin bisa dibicarakan ke keluarga biar kamu lebih tahu apa alasan mereka merokok sebagai seniman gitu, bisa ditanyakan dulu. Jadi nggak asal langsung merokok, dan apalagi kan kamu sembunyi-sembunyi dari keluarga. Nah, selagi keluargamu juga adalah keluarga seniman yang sering merokok, ya kamu coba aja tanyakan bagaimana sensasinya. Jadi kamu punya gambaran lah bagaimana seorang seniman itu perokok gitu. Jadi gak langsung kamu terjun menjadi perokok juga, itu enggak gitu. Terima kasih Dion. Terima kasih Mas Dion atas tanggapannya untuk Mbak Claudia. Bapak mau sedikit menambahkan, karena memang punya latar belakang dari keluarga yang seperti itu, Bapak rasa memang ada pepatah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Benar kan teman-teman? Iya, Pak. Benar. Nah, karena di sini kita tahu merokok itu hal yang negatif, sudah kita obrolkan tadi, baik dampak positif dan negatifnya. Bapak rasa Mbak Claudia sudah bisa memikirkan apa baiknya buat dirinya Mbak Claudia sendiri kan? Oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya, ada yang mau memberi tanggapan lagi? Silakan Mbak Lala. Mungkin kurang lebih sama ya Pak, kayak yang dikatakan sama Dion tadi. Gimana kan, memang merokok itu bukan hal asing bagi keluarganya Claudia gitu kan, apalagi seniman. Nah, seniman kan emang biasanya cenderung terkenal dengan hal-hal seperti itu kan. Nah, tapi mungkin Claudia di sini bisa mengalihkan, sebenarnya mirip kayak Mbak Dion, kayak mengalihkannya ke hal-hal yang lain. Jadi mencondongkannya itu mencondongkan apa ya, Mengunggulkan. menunjukkannya tuh bukan rokoknya tapi karyanya, Mm-mm. terus atau apa lagi ya, kan banyak ya seni. Nah mungkin ada salah satu eh, karya seni yang itu memang sebagai ciri khasnya Claudia, nah itu bisa ditonjolkan kayak gitu. Gimana Mbak Claudia? Jadi kayak melihat dari sisi positifnya juga ya, kayak menonjolkan yang positifnya juga gitu. Terima kasih Lala. Oke, baik sekali tanggapan dari Mbak Lala. Dan terima kasih Mbak Lala. Bapak mau menambahkan sedikit, karena memang hal yang ditonjolkan itu sangat menunjukkan bagaimana identitas keluarga. Katakanlah misalnya seorang siswa itu berprestasi di sekolahnya. Nah, tetangganya atau orang-orang lain pasti bakal nanyain, dia anaknya siapa sih? Gitu kan, teman-teman. Nah, karena memang dari latar belakang yang mungkin seniman, itu sudah menurut masyarakat sangat baik. Ditambah, Mbak Claudia menonjolkan suatu hal yang baik juga. Itu sangat memberikan nama baik, nama yang wangi untuk keluarganya. Mengharumkan nama. Nah, itu maksud Bapak. Iya, Pak, paham, Pak. Oke Pak. Ada tambahan lagi? Nah, silahkan Mbak Maret. Kan tadi sebenarnya cuma mau nambahin dari Dion dan Lala aja sih, karena kamu kan keluarga seniman dan keluargamu itu semuanya perokok ya. Nah jadi walaupun kamu hidup di antara keluarga yang perokok, bukan berarti kamu harus mencontoh hal itu gitu. Mungkin kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Kalaupun kamu nggak mau merokok, kamu nggak harus ngikutin keluargamu yang merokok itu, dan kamu bisa menonjolkan bakat-bakat yang atau kemampuan-kemampuan yang kamu miliki itu. Jadi yang kamu tonjolkan itu hal-hal yang positif gitu. Betul. Itu sih. Lagian kalau untuk sebagian orang itu kan kadang ada orang yang belum open minded gitu loh Pak. Jadi kan mikirnya ini anaknya seniman terkenal tapi kok dia merokok, nggak mana perempuan, jadi kok kelihatan nggak baik gitu. Cuma kalau untuk kalangan yang umum dan mewajarkan hal itu ya bakal menganggap hal itu biasa aja gitu. Oke, terima kasih Mbak. Maret. Iya. Oke, benar kata Mbak Maret, Mbak Claudia. Karena memang rokok, terus ketika keluarga Mbak Claudia ini cukup terkenal di kalangan masyarakat, takutnya bakal jelek. Kita kan nggak mungkin punya keluarga terus namanya jadi jelek gitu, kita suka, kita fan-fan aja. Kita kan juga malah merasa dirugikan juga sebenarnya. Itu keluargaku, gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk tanggapannya terkait permasalahan Mbak Claudia. Yang selanjutnya ada Mbak Lala. Kalau ingat tadi Mbak Lala merokok karena apa? Diputusin pacar. Diputusin pacar, putus cinta. Ada yang mau menanggapi duluan? Iya. Silahkan Mbak. Harap. Jadi kan Lala mengatakan kalau awalnya tuh merokok karena
abis patah hati, terus Mm-mm. abis itu dikasih rokok sama temennya untuk mencoba, dan setelah mencoba ternyata kamu merasa bahwa itu enak dan menjadi keterusan gitu. Mungkin eh, itu kamu kan baru coba-coba, jadi wajar aja kalau kamu tuh rasa penasarannya masih tinggi gitu terhadap rokok. Nah, tapi sebenarnya kamu sendiri menyadari kan kalau rokok itu nggak baik. Sadar. Nah, dan kamu sendiri juga kan menyadari bahwa rokok itu nggak baik. Jadi, walaupun lingkup pertemananmu itu perokok dan kamu juga mengatakan kalau kamu sakit hati dan mengalihkan hal itu ke rokok, itu menurutku bukan tindakan yang baik ya, karena kamu mungkin bisa mengalihkan itu ke hal-hal yang lebih positif gitu. Positif. Jadi kamu daripada ngerokok, mending sakit hati tuh kamu alihkan ke hal yang lebih positif, misalnya kayak nge-gym gitu. Nah, itu nanti kan kamu bisa mempercantik body kamu gitu. Terus habis itu eh, bisa makan makanan yang lebih sehat gitu. Karena kan itu bisa membantu merawat kesehatan kulit juga. Jadi nanti bisa aja mantan kamu itu nyesel setelah melihat kamu glow up gitu. Jadi kamu setelah diputusin tuh nggak glow down gitu loh. Jadi kamu glow up dengan hal-hal yang positif seperti nge-gym dan mencukupi nutrisi kebutuhan harian tubuhmu dengan makan makanan yang sehat gitu, seperti makan buah dan sayur. Itu kan bagus untuk kulit, untuk muka, untuk ya bagus lah pokoknya untuk badan gitu sih. Gimana Mbak Lala? Oke, aku setuju sih sama sarannya dari Maret. Kayak mengalihkan kebiasaan merokok itu dengan hal yang positif. Tadi contohnya kayak nge-gym, olahraga. Itu kan pasti bikin tubuh sehat dan plusnya jadi glow up kan Pak. Terus saya pengen bikin menyesalin tuh mantan saya itu Pak. Waduh. Iya sih Pak, saya setuju sama Sarannya Iya. keren banget ya. Terima kasih Mbak Maret sarannya. Teman-teman yang lain? Ya Pak. Sweet dong. Sweet yuk, sweet. Kamu. Ini apa? Yang jempol gini. Oh. Belum. Berarti tiga. Gitu kan. Oke, silakan Mbak Claudia. Ini sih kayak apa? Aku kan juga waktu 1 tahun yang lalu tuh juga habis putus cinta. Nah terus tuh aku ada saran dari aku punya saran. Mungkin kan tadi Lala tadi bilang kalau ngerokok itu bisa ngurangin stres, bikin lega gitu-gitu kan. Nah mungkin bisa merubah mindset itu dengan kayak aku mau mengurangi stresku, mengurangi overthinkingku, mengurangi galauku tuh dengan lari jogging gitu kan. Jadi kayak terus juga ini bisa jadi untuk opsi yang kedua tuh ini apa namanya, kalau kamu ngerokok kan kamu mau pengennya mengurangin ya atau bahkan sampai menghilangkan kebiasaan itu. Nah mungkin kamu bisa kayak ini loh, memberi, itu kan hal yang buruk juga ya sebenarnya, itu memberi punishment buat kamu sendiri dengan cara kayak kamu 1 batang 1 kali putaran lapangan apa basket gitu. Jadi kayak dengan kayak gitu kamu tuh kayak jadi apa mikir juga kayak oh iya juga ya, kalau kayak gini juga aku juga capek kayak gini terus mungkin bisa mungkin mulai mengurangi atau bahkan menghilangkan. Tapi mungkin ada sisi baiknya juga, dengan kamu udah kebiasa lari itu juga, karena untuk mengurangi kebiasaan itu kamu jadi kebiasaan untuk olahraga juga gitu biar bikin sehat badan juga. Gimana Mbak Lala? Oke, itu juga menarik sih Pak. Soalnya saya tuh dulu pernah dengar dari teman saya yang juga putus itu, karena dia tuh katanya melampiaskan itu dengan kayak lari. Jadi kayak keselnya dia tuh dilampiaskannya dengan lari gitu. Jadi dia lebih mending milih kayak lari daripada kayak galau, nggak jelas gitu. Setuju sih Pak. Oke. Terima kasih Mbak Claudia. Yang terakhir ya Mas Dian yuk. Oke, saya cuma ini sih Pak, mau ngajak Mbak Lala ini ke tempat yang biasa saya datengin, yaitu tempat yang katarsis Pak.
Dimana tuh saya tuh kalau stres kadang-kadang juga ke tempat itu untuk melakukan katarsis kayak mukul-mukul barang-barang bekas tuh Pak. Oh, ya Itu ada. benar-benar bikin cukup lega gitu Pak. Mm-mm. Nah nanti saya pengen ngajak Lala ke tempat itu biar dia bisa meluapkan segala emosinya, kegalauannya tuh tempat Mm-mm. itu gitu Pak. Setiap ntar Lala teringat dengan mantannya atau galau lagi bisa melakukan katarsis itu. Jadi biar benar-benar sampai Lala ini meluapkan emosinya sampai habis gitu Pak. Saya pengen mengajak ke tempat itu aja sih. Oke. Gimana Mbak Lala? Oh, itu juga baru sih Kak bagi saya. Maksudnya saya nggak pernah, belum pernah gitu ngelakuin katarsis gitu. Jadi ya bisa Mas Dion kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Dion Terima kasih Mas sarannya. Dion. Memang untuk meluapkan sesuatu tuh kita butuh suatu objek. Ya Mbak Lala ya, teman-teman. Selain hal negatif dari merokok, kita bisa meluapkan dari hal lainnya. Lari, katarsis, atau teriak-teriak, atau berolahraga seperti yang dibilang temannya tadi. Pokoknya saran kalian keren banget. Oke. Makasih Pak. Oke, yang terakhir yuk untuk permasalahannya Mas Dion. Mas Dion tadi punya masalah merokok juga sama kita semua, tapi latar belakangi ayo apa teman-teman? Enggak. Pergaulan. Nah, pergaulan. Ada lagi? Udah itu aja. Lupa Pak. Oke. Benar kata Mbak Claudia. Masalah utamanya itu di latar belakangnya karena pergaulan. Teman-temannya yang mendukung kayak gitu, apalagi pas Mas Dion banyak tugas, itu ngebuat Mas Dion butuh pelampiasan atau katarsis. Tapi Mas Dion sendiri malah merokok. Gitu ya Mas Dion ya? Ya, jadi ada dua cara sih Pak, yaitu dengan katarsis itu sama ngerokok juga. Oke, baik, terima kasih Mas Dion. Lalu teman-teman sendiri ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan Mbak Lala. Mungkin kalau buat dia misalnya katanya stres gitu ya sama tugas-tugasnya, terus dilampiasinnya ke rokok gitu, satunya katarsis gitu kan. Nah jadi bisa loh pergi ke tempat-tempat yang apa ya, dia kayak healing tipis-tipis gitu. itu kayak sekedar mengistirahatkan pikiran sejenak, walaupun cuma kayak berapa menit, kayak 20 menit, setengah jam kayak gitu, di situ diem sambil dengerin lagu, itu bisa kayak merilis stresnya tuh loh. Kalau saranku sih kayak gitu. Oke, berarti aku kayak lebih merenungkan gitu ya. Cari ketenangan. Tenangan, oke. Refreshing juga bisa. Oh ya, oke. Ntar aku tak coba me time gitu ya. Oke. Apakah saran dari Mbak Lala cukup? Bisa Pak, dan cukup menarik juga, soalnya saya juga belum pernah mencobanya gitu Pak. Oke, terima kasih. Lalu teman-teman yang lain? Silakan. Kamu dulu aja. Oke. Silakan Mbak Claudia. Mungkin mau nambahin, kalau untuk mengurangi stres, overthinking gitu, kalau selain me time gitu, mungkin bisa diluapkan melalui journaling. Karena aku juga sering kayak gitu kan. Jadi ketika kamu lagi overthinking, pokoknya pokoknya ketika kamu lagi menghadapi masalah, ya kamu tuh nggak bisa cerita ke orang, terus kamu lagi overthinking akan suatu hal kayak gitu-gitu, kamu bisa luapin dengan kamu nulis. Tapi nulisnya tuh kalau bisa ya pakai beneran buku beneran dan pena atau pensil gitu, jangan melalui HP atau laptop gitu. Jadi dengan begitu kamu bisa menuliskan apapun ya, maksudnya kayak kamu bisa menuliskan perasaan kamu, rasa stres kamu, masalah kamu, terus kayak kamu bisa nulis semuanya di situ, kamu tuangkan di dalam tulisan itu, terus habis itu kamu simpan buku itu di tempat yang jarang kamu lihat, jarang kamu senggol-senggol lah intinya, kayak dijauhin gitu. Nah terus kalau bisa itu kayak secara bertahap, kayak hampir kayak setiap hari lah, kalau bisa tuh setiap hari ditulis. Mungkin kalau bisa pun ditulis di jam yang sama, di waktu yang sama gitu. Kalau nggak bisa ya seluang waktunya Dion. Terus habis itu kayak
dari situ kayak bisa mengurangi rasa stres dan overthinking. Soalnya itu efektif di aku, mungkin itu saran itu bisa juga efektif di Dion kayak gitu. Oke, jadi aku juga mencoba meluapkan segala emosi, perasaan-perasaan itu lewat tulisan gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Claudia, keren banget dengan teknik journaling itu. Lalu Mbak Maret ada tanggapan untuk Mas Dian? Ya Pak, tadi masalah intinya itu terkait stres ya. Iya. Nah, itu kalau mungkin ini kebiasaan dari aku yang mungkin saja bisa kamu terapkan di diri kamu juga ya, Yon. Kalau kamu di rumah ada hewan peliharaan nggak? Ada Apa? kucing. Oh, nah, eh, kalau aku tuh biasanya di rumah itu kalau lagi stres, itu mainan sama hewan peliharaan dan itu cukup nenangin banget buat ngilangin stres gitu. Oke. Nah, mungkin kalau kamu stres juga tuh, kamu bisa ini apa namanya mainan sama hewan peliharaan itu. Oke. Karena meskipun dia tuh nggak bisa kita ajak ngomong gitu ya, tapi tuh lebih tenang aja gitu loh kalau mainan sama hewan. Karena kadang tuh kita sambil ajak cerita aja gitu, kayak ngomong aja sama sama kucingmu tuh. Nanti Oke. kalaupun kamu nggak berani ngomong sama orang lain gitu loh, kamu ngomong aja sambil mainan kucing gitu, kayak ya ibaratnya ngomong sendiri juga sih Oh, itu. iya, iya. Tapi itu menurutku bisa bikin lebih tenang aja sih, lebih calm gitu. Oke, berarti aku mencoba untuk meluapkan itu kayak lewat hewan peliharaanku itu ya. Mainan sama hewan. Oke, biasanya aku udah sering coba sih, dan ya lumayan membantu sih. Oke, terima kasih Mbak Maret. Lalu bagaimana Mas Dion terkait tanggapan teman-temannya? Apakah sudah sangat menginspirasi? Kurang lebih dari teman-teman yang lain cukup menginspirasi saya Pak, dimana saya juga punya gambaran baru ternyata saya itu juga masa kehilangan diri saya sendiri, yang saya jarang me time, jarang meluangkan waktu untuk diri saya sendiri. Saya malah lebih fokus terhadap beban-beban saya gitu sih Pak. Oh, begitu Mas Dion. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menanggapi terkait temannya dan memberikan saran maupun rekomendasi yang baik. Baik sekali ya. Oke, kemudian Bapak mau menanyakan ke satu-satu dari kalian ya, Ya Pak. strategi atau tindak lanjut yang akan kalian lakukan untuk kedepannya. Secara singkat saja. Oke, silakan Mas Dion. Yang pertama, saya tuh pengen mencoba mengurangi intensitas saya dalam merokok. Oke. Mungkin satu hari satu batang. Oke. Terus kedua, saya pengen mencoba merilis segala emosi saya, terus tekanan-tekanan yang saya alami itu dengan ya kayak memberikan waktu atau space waktu untuk diri saya sendiri loh Pak. Saya kan karena ya seperti yang saya ungkapkan tadi, saya tuh juga baru menyadari adanya kehilangan waktu untuk diri saya sendiri, untuk me time atau untuk mencari suasana baru gitu Pak. Itu sih. Ya, terima kasih Mas Dion. Lalu selanjutnya Mbak Lala. Oke, kalau saya Pak untuk mengurangi hingga proses berhenti dari merokok, seperti yang tadi sudah dibantu oleh teman-teman itu, yang pertama tuh saya ingin melampiaskan kebiasaan saya dalam merokok itu ke olahraga. Olahraga itu ya entah gym, entah lari, gitu. Terus juga saya juga mau mencoba kayak katarsis untuk meluapkan emosi-emosi yang ada di dalam diri saya, gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Lala. Yang kemudian yang selanjutnya Mbak Claudia. Oke, kalau aku sesuai saran dari teman-teman dan juga nanti aku pertimbangkan lagi, tapi yang sejauh ini rencana aku ke depannya yaitu kayak mengambil sisi positif dari apa yang dilakukan oleh keluargaku selama ini. Terus juga dari selain mengambil sisi positifnya juga tetap harus
tetap harus membawa nama keluargaku itu tetap harus Ya. tetap bagus gitu. Betul. Apalagi keluargaku kan udah puji Tuhannya tuh udah cukup lah banyak yang kenal gitu. Jangan sampai karena aku yang ikut-ikutan ngerokok karena masih anak sekolah juga itu malah bikin jelek atau anjlok karir keluargaku. Oke, baik. Cita-cita yang mulia ya Mbak Claudia. Kemudian yang terakhir Mbak Mara. Kalau saya sih pengen kedepannya itu saya bisa mengurangi intensitas saya dalam merokok. Jadi saya membatasi untuk minimal tuh sehari, yang tadinya sekarang ini sehari 2 bungkus, besok mungkin sehari jadi 1 bungkus, terus besoknya lagi semakin berkurang. Atau saya juga punya ide, saya sepertinya lebih baik beli rokoknya ketengan aja gitu, biar nggak bungkusan. Kalau bungkusan itu kan kayak dilihat masih banyak Masih gitu. banyak gitu. Jadi ya. kalau ngeteng itu kan cuma beli sebatang atau 2 batang, abis itu udah habis. Oke. Jadi nanti kalaupun saya kepengen ngerokok lagi, saya alihkan untuk makan atau ngemil yang lain gitu. Oke, hanya itu saja Mbak Maret. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengungkapkan rencana tindak lanjut kalian masing-masing. Bapak mau sedikit menambahkan ya, karena memang merokok itu merugikan dan kita juga dilarang merokok di sekolah ya teman-teman. Bapak rasa kalian harus menyetop merokok kalian di sekolah ya. Baik Pak. Dan kalau misalnya Bapak temui laporan atau apalagi karena memang ini sangat mengkhawatirkan, Bapak akan tindak lanjut kalian Baik, Pak. secara aturan sekolah. Oke teman-teman. Terus untuk kalau kalian merasa sesek atau apa ketika sudah merokok atau sisa-sisa dari merokok, Bapak ada saran, kalian minum susu jahe atau jahe aja, atau itu loh fresh care dihirup atau apapun itu, karena memang pernapasan itu penting buat kalian ya, jangan sampai sesek atau ada kendala. Oke teman-teman, Bapak rasa sesi konseling kali ini sudah cukup baik dan sangat membantu ya. Dari kalian sendiri sudahkah merasa terbantu? Sudah cukup, Pak. Oke, Bapak sebagai pendamping kalian juga sangat mengapresiasi terkait kalian saling peduli satu sama lain, memberi saran, memberi rekomendasi untuk temannya. Bapak rasa untuk kedepannya kita juga akan kumpul di sini lagi seperti yang Bapak ceritakan tadi, di jam yang sama, tempat yang sama, dan kita akan membahas tentang perkembangannya. Oke ya teman-teman. Baik Pak. Jangan lupa jangan merokok di sekolah. Iya, Pak. Oke, baik. Kita cukupkan ya konseling kali ini. Kita cukupkan dengan berdoa. Bapak akan pimpin kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, silahkan pulang, dan yang mau ikut kegiatan silahkan ikut kegiatan. Kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman semua.